Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Andri. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali, yaitu masih dengan materi atletik, yaitu lari cepat atau lari pendek. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita akan langsung mempelajari apa itu lari cepat. Oke, kuy. Yang pertama, gerak spesifik lari jarak pendek. 1. Gerak spesifik gerakan kaki, yaitu kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus tertendang lurus dengan cepat, lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki dengan lutut agak menekuk. Yang kedua, gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Dan yang ketiga, gerak spesifik badan. Saat lari, rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, badan condong ke depan. Berikut ini adalah gambar prinsip dasar gerakan lari. Nah, kalian bisa perhatikan. Jadi itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti silahkan kalian melihat ini gambar, sekalian diterapkan. Oke, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik tentang pembelajaran olahraga. Lanjut yang kedua atau yang B, yaitu gerak spesifik start jongkok. Nah, yang kalian perhatikan di layar ini adalah gambar anak sedang melakukan gerakan start jongkok, yaitu pada aba-aba yang pertama di sana adalah sebelah kanan bersedia, yang kedua siap, yang ketiga ya. Ya, kita lihat pembahasannya. Pada aba-aba bersedia atau on your marks, yaitu posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan atau juga trek. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari siap menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Berikutnya yang aba-aba siap atau set, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan lutut kaki depan. Posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk rileks. Yang ketiga, aba-aba ya atau go atau bunyi tembakan pistol, yaitu dorongkan kaki depan pada saat start block. Pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas. Oke, sampai di sini paham ya? Silahkan diterapkan di rumah. Kita lanjut yang C atau yang ketiga, yaitu gerak spesifik lari jarak pendek. Nah, ini dia adalah posisi gerakan ketika berlari. Maka ini kalian bisa perhatikan yang sebelah kiri adalah posisi memasuki garis finish atau prinsip dasar finish lari jarak pendek. Kita lihat pembahasannya atau tahapan pembelajarannya adalah terus berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap berlari. Perhatikan gambar yang tadi.
Jadi tanpa mengurangi kecepatan meskipun kalian sudah mendekati garis finish. Yang kedua, membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang. Dan yang ketiga, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Kayak ini dia ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kita akan melihat yang D atau yang keempat, adapun variasi gerak spesifiknya. Apa saja sih variasi supaya kita lebih bisa, lebih mengerti, lebih paham, lebih menguasai dalam melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak lari jogging dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. Nah, kalian bisa lihat itu ada gambar di mana seseorang hanya melakukan jogging namun kakinya diangkat tinggi. Kira-kira di situ berkisar 90 derajat pahanya, lututnya itu membentuk sudut 90 derajat. Silahkan dicoba untuk membiasakan, untuk menambah kecepatan, menambah kekuatan dalam berlari. Adapun latihan yang kedua yaitu dengan langkah kaki lebar, ya, gerak berlari namun kakinya lebar. Nah, ini boleh dilakukan dengan cepat namun kakinya harus lebar. Ini memang harus dilakukan oleh seorang pelari atau sprinter. Harus membiasakan dengan melangkah atau melangkah lebar, kakinya dibuka secara lebar. Yang ketiga, gerakan lari dengan startnya dari posisi duduk. Jadi anggap aja duduk itu sedang melakukan apa-apa, bersedia. Langsung, tidak ada siap tapi langsung ya. Jadi bersedia berarti duduk, ya langsung berlari untuk melatih kecepatan reaksi atau reaksi dari pistol atau ya, bunyi pistol tadi. Yang keempat, ya ini pembelajaran gerak reaksi melalui posisi push up. Jadi sama juga, kita sedang push up 1, 2 sampai 5 kali misalnya, langsung berlari. Atau melakukan push up kemudian ada bunyi sesuatu langsung berlari. Itu juga dapat menambah atau melatih reaksi kita ketika mendengar aba-aba start pada saat berlari. Yang kelima, aktivitas pembelajaran gerak start dari jongkok dengan hitungan. Ini di sini ada balok start seperti biasa. Posisi 1 berarti berdiri atau siap. Posisi 2 itu langsung turun, bersedia. Posisi 3 siap. Dan posisi 4 ya atau hitungan ini ya. 1 berarti berdiri mendengarkan, 2 berarti bersedia, 3 berarti siap, 4 ya. Ini sangat mudah ya untuk melakukan latihan ini. Kita lanjut yang ke-6, latihan reaksi finish diawali dengan berlari. Jadi kalian boleh anggap kira-kira kalian berlari hanya 10 meter dan di depan kalian ada garis finish kira-kira 5 meter dari kalian berdiri. Kemudian langsung ketika ada suatu bunyi atau tepuk tangan atau bunyi peluit atau kalian sendiri, silahkan berlari sekencang-kencangnya. Dan ketika ada garis finish, jangan mengendorkan, anggap garis finish itu masih 5 meter di depan kalian. Jadi ini dapat menambah atau meningkatkan kecepatan dalam berlari dan dapat melatih ketika mengubah kebiasaan buruk ketika kalian biasa berlari sudah berada di dekat garis finish, kemudian kalian itu mengerem atau menghentikan atau mengurangi kecepatan dalam berlari. Jadi itu
salah ya. Jadi silahkan terus berlari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan awal. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjut dengan tugas pengetahuan. Dan kalian boleh kirim ke classroom kalian. Di sana ada tempat unggah, sudah saya selipkan di sana atau saya share di classroom kalian. Adapun soalnya adalah, coba kamu tonton sebuah video orang sedang berlari atau lomba lari, kemudian tuliskan hal apa saja yang menghambat kecepatannya. Berarti kamu fokus pada orang yang kalah, artinya bukan yang menang. Kalau menang sudah pasti lebih cepat. Kemudian tuliskan jawaban kalian dan share di aplikasi Google Classroom kalian. Oke, paham ya? Adapun tugas praktiknya, coba kamu terapkan teknik berlari yang benar dan suruh bantu orang tuamu untuk merekam, kemudian kirimkan rekaman tersebut di WhatsApp guru atau punya bapak, atau bisa juga kalian unggah di Google Classroom. Di sana sudah ada bapak kasih link untuk mengunggahnya. Oke, terima kasih sudah belajar bareng pada hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.